suatu pagi nyokap nih doa pagi jam 2 pagi sendiri. Pas doa pagi itu kayak ada yang mau nerekam dia dari belakang dulu. Nyokap mau ngusir gitu, itu si penampakan hitam itu malah nyamperin ke mukanya dia. Jadi itu nyokap gua bukan orang bohong ya. Jadi dia cerita tuh bener-bener itu mukanya gede banget mukanya segede wajan gitu. Badannya tuh hitam tapi mukanya tuh gede banget. Segini nih. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di segmen Cerita Warga. Kali ini kita kedatangan warga yang mau bercerita di studio kita ini, yang dia mempunyai sebuah kisah yang cukup menyeramkan sih menurut gua, bukan cukup. Dia bercerita tentang flashback di masa kecil dia, di rumah dia zaman dulu di sekitar tahun 90-an. Nah, kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. nah, halo Hen. Nah, kebetulan nih warga yang datang di Jagat Sukmo ini udah gua kenal ya. Jadi nggak usah pakai perkenalan diri lagi. Ini teman gua, Henry namanya. Dia mempunyai cerita mistis yang akan dia share sebentar lagi nih ya. Lu katanya punya cerita flashback kan masa lalu lu waktu masa kecil ya berarti ya? Masa kecil. Umur berapa kalau boleh tahu? Sebenarnya yang gue pengen sharing itu waktu pindah rumah. Gue belum lahir, jadi pas tahun itu pindah dan gue lahir di situ. Oke. Gue nggak sabar dengan cerita lu, langsung aja ceritain. Oke. Jadi itu habis ada pemboman gudang peluru di Cilandak. Jadi seluruh keluarga gue pindah lah akhirnya. Oh sorry, sebelumnya rumah di Cilandak berarti? Cilandak. Oke. Gitu, terus pindah ke Pangkalan Jati nih. Pangkalan Jati itu ada rumah yang gue denger cerita sebelum gue mengalami hal-hal itu ya. Gue itu pindah tahun 90, nyokap bokap pindah tahun 90 di Jaksel. Terus ceritanya ini rumah nggak ada yang mau nempatin karena nggak ngerti lah mereka kenapa gitu kan. Nah pas nyokap bokap gua masuk tuh di dalam rumah tuh pohon pisang semua. Jadi pohon-pohon tuh sampai masuk ke rumah. Oh berarti rumahnya kondisinya udah terbengkalai ya gitu? Iya udah terbengkalai, jadi harus dibabat dulu, dibersihin dulu. Secerita orang tua gue sih gitu ya. Itu jadi pengalaman pertama ya banyak sih. Yang pertama banget itu orang kesurupan di depan jalan. Jadi kan komplek gitu kan. Jadi di ujung jalan tuh pas nyokap bokap abis pulang dari acara gitu, sore jam 4 sore itu ada ibu-ibu kesurupan di depan rumah? Enggak, di ujung. Oh di ujung jalan. Di ujung. Iya. Nah itu tuh warga pada ngumpul karena nih orang ganggu terus ngomongnya tuh saya dari jalan. Ini sebutin nama boleh nih? Terserah, privasinya. Ini nggak enak ya kalau sebutin nama, bukan rumah gue lagi. Boleh. Nama jalan. Oke, jalan ini nomor 21. Oke. Gitu. Terus itu alamat lu? Pas rumah. Yang baru pindahin. Oke. Ya, jadi pas di kesurupan itu mungkin ada kiai-kiai gitu kan. Pas mau dikeluarin tuh, kamu dari mana gitu kan? Saya dari jalan ini nomor 21. Saya nggak mau keluar. Saya keganggu di situ. Itu. Nah udah, nyokap bokap datang kan ke kerumunan, tante om gitu kan. Ini kesurupan masuk roh jahat dari rumah situ katanya. Gitu. Nah udah singkat cerita,
akhirnya dikeluarin lah tuh orang, setannya gitu ya, rohnya dikeluarin lah. Mau keluar ya berarti? Iya, itu gue nggak ngerti tuh cerita lengkapnya. Udah, akhirnya mulai nih kejadian demi kejadian. Gue lahir, terus tuh kejadian banyak tuh. Pertama, tuh rumah masih pakai karpet, masih rumah baru, maksudnya belum banyak furniture lah. Jadi nyokap bokap nih suka bikin doa bersama. Bikin doa bersama. Terus suatu pagi nyokap nih doa pagi jam 2 pagi sendiri. Pas doa pagi itu kayak ada yang mau nerekam dia dari belakang dulu. Terus pas dia kan Kristen ya. Pas dia ngomong kalau kita Kristen bestrafen ya kalau kata orang Belanda. Bestrafen kalau di Islam salam. Pokoknya kayak ayat kursi kali ya. Makin didor gitu loh. Nyokap mau ngusir itu si penampakan hitam itu malah nyamperin ke mukanya dia. Jadi itu nyokap gua bukan orang bohong ya. Jadi dia cerita tuh bener-bener itu mukanya gede banget mukanya segede wajan gitu. Badannya tuh hitam tapi mukanya tuh gede banget. Segini nih. Jadi yang bikin nyokap waktu itu merinding tuh lagi. Yang bikin nyokap merinding tuh mukanya segini. Mukanya aja, tapi badannya normal ya. Badannya normal. Jadi kayak udah gua nggak ngerti nyebutnya apa, gepeng kah apa, gua nggak ngerti. Terus ekspresinya ada gigi taring kah atau tuh nggak dijelasin? Nggak ada, pokoknya cuma nampangin muka doang gede gitu. Nah, habis itu emang didoain lagi hilang gitu. Itu yang kejadian pertama. Kejadian kedua ini agak serem nih. Jadi ini jangka waktunya dari kejadian pertama udah lewat berapa tahun gitu. Tapi banyak kejadian karena di rumah gue tuh ada sekitar 11 orang. Yang tinggal 11 orang? Iya, karena nyokap bokap suka nampung orang. Iya. Sorry, pendeta kan ya? Jadi kayak orang susah atau apa suka ditampung, dikumpulin di satu kamar gitu. Nah ini yang ngeliat nih pembantu gue, kakak gue sama pembantu gue 2 orang sama kakak gue 1 kalau nggak salah. 3 orang kakak bukan kakak kandung ya, kakak sepupu gitu, tinggal di rumah juga. Ini kejadiannya itu cewek. Jadi gue punya jemuran di belakang. Jemuran kan dulu tali tambang ya, tambang yang warna-warni tuh. Iya. Tali tambang gitu. Itu ada yang nangis di area jemuran itu. Di area jemuran itu ada yang nangis. Pas dibuka itu cewek lagi munggungin mereka di atas tali jemuran. Kan tali jemuran nggak kuat ya harusnya ya. Di atas tali jemuran tapi cuma setengah badannya. Itu jadi tapi sambil joget-joget gini. Sumpah. Iya, itu rambutnya panjang tapi si ceweknya sambil gini-gini. Dari belakang ya? Iya. Nah, yang lebih aneh lagi, tetangga gua itu punya anjing 2. Itu tiap jam 5 sore ngolongnya kayak ngelihat setan kalau kita. Itu panjang tiap jam 5 sampai maghrib kelar deh. Gitu. Nah, setiap habis maghrib itu biasanya si cewek itu muncul. Yang setengah badan itu, kita nyebutnya setengah badan. Udah ada nama sebutannya ya. Saking sering munculnya berarti ya. Saking pembantu gue udah nggak bisa gerak lagi kan waktu itu. Terus saking nggak bisa gerak, akhirnya ngomong ke bokap, om tolong. Akhirnya bokap ya tetap doain rumah itu. Tapi bokap tuh bukan tipe yang penakut, berani banget. Jadi bodo amat. Nah, kalau kejadian yang gue nih, ini kejadian ketiga nih ya. Ini timeline waktunya berdekatan nggak sama si setengah badan ini? Berdekatan, paling cuma beda setahun lah gitu, setahun. Tapi gue udah sempat denger, gue enggak. Kayaknya yang setengah badan justru lebih lama gue. Oke. Karena waktu yang setengah badan kejadian, gue udah sempet denger pembantu gue lari-lari. Oke. Gitu. Nah, ini yang waktu gue ini. Yang lu alami sendiri ya? Yang gue alami sendiri. Nah, gue itu waktu kecil tidur hampir tiap hari rep-repan.
Padahal gue belum tahu apa-apa, masih kecil banget. Gue sering banget terperpan, dan gue kaget waktu film Insidious muncul. Gue kaget banget. Kenapa? Steve, karena apa yang gue alamin di situ. Jadi gue udah hampir kayak lebih dari 5 kali itu ninggalin badan gue. Oh, astral projection. Gue gak ngerti sebutannya apa. Pokoknya gue dapet cerita yang mirip gue waktu gue nonton Insidious pertama. Jadi lu kan ke alamnya mereka dong. Nah, gue di kamar kakak gue sama gue. Tiba-tiba ya di bayangan gue kan gue nggak mimpi ya. Gue bangun, gue liat kakak gue tidur. 2 orang, cewek, 1, 2, gue di tengah. Gue bangun, gue buka pintu. Itu gue di ruang tamu tuh gelap semua, gelap. Itu persis Insidious film. Gelap. Terus gue buka satu pintu menuju ke ruang makan. Gue buka, ada suara ketok-ketok di ruang tamu. Di ruang tamu, gue buka tuh ruang tamu, pintunya. Itu sumpah, itu gue nggak bisa lupa. Itu pembantu gue yang rambutnya panjang, namanya Kak Desbi gitu ya. Sosoknya dia, itu matanya bolong, hitam. Itu pas depan muka gue, tapi itu ngeri banget. Itu kayak mau nerekam gue di situ. Itu kondisinya lu mimpi atau scam mimpi gitu ya? Nah, dulu nih. Oke. Pas gue ketakutan, gue lari lagi masuk ke kamar gue. Masuk ke kamar, gue bangunin kakak gue. Gak bangun-bangun. Gue ujak-ujak semua, gak bangun-bangun. Akhirnya pas gue kebangun, gue lagi ditamparin sama kakak gue. Tapi pagi itu jam 3 pagi gue cerita, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya sama cerita gue. Jadi gue nggak tahu nih mau ngomong ke siapa saat itu, karena gue ngerasanya real banget. Nah terus tiap pagi itu anggota keluarga gue tuh selalu kena tanda biru. Gue juga ada di paha gitu biru. Tiba-tiba ada kayak biru gitu ya. Sama pembantu gue juga gitu. Tiba-tiba biru sini, biru di sini, biru di sini gitu. Gak tau dari mana. Gitu. Kalau pembantu gue kan orang kampung ya, dia bilang dijilat setan. Gue juga nggak ngerti. Iya. Nah, Jadi waktu kecil gue juga suka gitu tuh. Dijilat setan tuh, padahal mungkin gue kepentok kata. Iya. Terus. Nah kalau ini yang kisah yang gue mau ceritain sorry tadi berarti itu usia berapa kalau gue boleh tahu yang lu ngalamin mimpi? Kayaknya belum sekolah SD ya, masih 4-5 tahun. Pantesan gak dipercaya ya sama. Gak dipercaya. Dikira lu lagi ini kali berhayal. Dikira gue lagi mimpi biasa. Iya. Tapi biasa. sekali aja kejadian, gak ada kejadian. Kalau keluar dari badan tuh udah 4 kali di rumah itu. Di umur yang masih kecil itu. Iya. Itu bener-bener, itu gue berani jamin, gue yakin banget itu emang keluar. Sorry, lu lihat badan lu sendiri kan? Lihat badan gue sendiri. Tapi yang gue ketemu anggota keluarga gue itu tidak, rupanya ada yang sama, tapi nggak respon. Tapi yang respon itu malah yang mukanya udah berubah. Serem-serem ya. Ya. Itu gue temuin di Insidious. Iya. Jadi pas gue nonton Insidious gue kayak anjir. Iya. Jawaban selama ini ada di film itu gitu. Pernah ada tuh narasumber kita juga cerita tentang itu. Makanya gue nggak ngerti itu sleep paralysis bener apa enggak, gue juga nggak ngerti. Iya. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Nah, cerita yang berikutnya nih, ini gue kalau cerita, aduh. Masih di rumah itu ya? Masih di rumah itu juga. Masih di rumah itu. Cerita yang berikutnya nih, gue lagi nangis. Ini usia? Masih kecil juga. Kayak udah SD deh, udah SD. Gue nangis kayaknya lagi berantem sama bokap kalau nggak salah. Sedih lah gitu, sedih. Terus gue kayak nangis, gue ambil air putih nih ke ruang makan, ambil air minum. Tiba-tiba kayak ada suara orang pipis di WC. Oke. Di WC ada suara pipis. Ini gue sebenarnya nggak mau cerita. Soalnya sih asli, gue lagi nggak mimpi, lagi nggak tidur. Itu cowok, pas gue buka kamar mandi, itu cowok ya. Gimana ya? Tingginya kayak 180. 180. Terus kurus kayak model Vogue gitu.
kayak model-model cowok-cowok model. Iya. Tapi badannya tuh kurus gitu ya, putihnya tuh putih tembok ini. Pucat. Bukan putih pucat lagi, kayak kalau di film kayak malaikat gitu kali ya, kayak pencerminan. Nah, tapi matanya tuh bolong. Nggak ada bola mata. Bolong. Bibirnya merah darah. Itu pas gua buka pintu, dia tuh senyum sama gua. Buka pintu kamar mandi. Iya, terus senyum tuh bibirnya sampai sini nih. Jadi kayak Joker. Jadi gitu. Itu sumpah, itu sampai sekarang gua nggak bisa lupa. Dan dia nongkrong di WC kan, WC biasa ya, kloset yang apa? Yang kita harusnya duduk. Dia jongkokin gini, terus dia gini. Kok lu bisa tahu tingginya 180? Karena tinggi, postur kayak gede, panjang gitu, gede. Jadi kayak itu juga ada di film Insidious juga tuh, kayak orang-orang yang panjang. Padahal belum ada ya film Insidious zaman itu. Nggak ada. Gua 90 kan waktu itu. Iya. Itu apa? Kayak orang Indonesia atau orang bule, Belanda atau apa? Enggak ada. Kayak orang bule sih sebenarnya. Iya, kayak orang bule. Itu ada histori nggak sih sebenarnya rumah lo itu? Nah, selidik demi selidik, nyokap gua baru cerita nih, ternyata rumah gua itu bekas pelukis dulu, orang bule. Oke. Jadi yang nempatin itu pelukis orang bule. Bule Belanda. Oke. Katanya gua nggak ngerti, nggak diceritain, mungkin nyokap bokap nutupin. Gue juga nggak tahu gimana. Pokoknya intinya tuh rumah emang ada kejadian lah. Pembunuhan? Nggak ngerti, nggak diceritain sampai sekarang. Gitu. Terus abang gua nih yang paling tua, yang terakhir nih. Abang gua yang paling tua, nggak terakhir sih, banyak sebenarnya di rumah itu kejadian. Yang lo ingat dan yang paling berkesan aja, ntar lo ceritain. Iya. Nah, ini nih connecting sama si setengah badan tadi. Oh, yang di jemuran, jemuran. Jadi abang gua lagi nyetel lagu rohani. Tiba-tiba dia datengin sama perempuan itu. Tolong dong matiin musiknya. Dengerinnya di mana? Apa? Dengerin lagu rohaninya di kamar. Jadi kamar abang gua tuh deket jemuran. Jemuran yang itu tadi dia penampakan di situ ya. Iya. Matiin musiknya dong, tolong saya kepanasan. Gitu. Terus abang gua nih emang pemberani banget, ditanya, "Kamu siapa?" "Saya Lena." Dia kasih tahu namanya. Iya. "Saya Lena." Itu katanya dia ngakunya si setan itu ya, nggak tahu bener apa enggak, katanya dia korban tabrak lari. Oh, makanya korban tabrak lari di depan rumah. Katanya sempat dibuang di rumah itu jasadnya. Baru ketahuan dan dikuburkan secara baik-baik itu. Nah, itu kita nggak tahu tuh kapannya ya. Ya, entah ada yang masih di situ apa enggak. Yang pasti emang korban tabrak lari si Lena ini. Makanya setengah ya badannya. Mungkin ditabraknya pas di tengah di. Betul, tapi emang depan rumah gua udah ada 3 kali kecelakaan. Padahal tuh komplek orang kaya, komplek yang nggak mungkin ada mobil ngebut. Tapi temen gua segala macam itu ketabrak mobil udah 3 kali. Sampai sampai kakinya tuh tulangnya kelihatan gitu. Gua juga nggak ngerti, cuma kelindes ban mobil doang. Itu namanya Nanda ya, temen gua. Itu sampai tulangnya tuh kelihatan, padahal cuma dilindes mobil doang. Cuma dilindes ya, sakit sih ya. Dilindes. Tapi kan biasanya dilindes remuk doang gitu ya, atau biru atau apa. Ini kan nggak kena yang bodi mobilnya gitu. Cuma dilindes aja tuh sampai kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kondisi teman ya sekarang. Udah nggak kenal juga udah. Oh, oke. Gitu. Ada lagi cerita-cerita yang berkesan dari rumah itu. Rumah itu masih ada nggak? Sekarang? Masih ada. Terakhir tapi kapan? udah berubah. Oh, udah berubah. Udah dibangun ulang. Iya, dulu masih ada pohon jambu yang tadi gue cerita. Kadang nyokap suka jual jambu juga kan gitu. Oh, karena ada pohonnya banyak. Jambunya banyak banget gitu. Ada pohon jambu gede banget, ini kayak nutupin rumah gitu. Terus depan rumah gue tuh pohon jambu gede, terus ada nggak gede-gede banget rumahnya sebenarnya. Ya 400 meter lah ya gitu, 400 meter. Tapi banyak ruangan-ruangan ya sekat-sekat. Iya, kadang-kadang kita kayak nggak pernah kesana gitu. Nggak ngerti.
kayak ada beberapa ruangan yang jarang dipakai lah gitu. Nggak semuanya berfungsi seperti ruangan rumah pada umumnya sekarang gitu. Kalau boleh tahu berapa lama lu tinggal di situ? 12 tahun. 12 tahun lumayan lama ya. Jadi sebelum lu menempati itu, lu sebenarnya bokap nyokap tuh udah dengar cerita kali ya? Mungkin udah sama dari warga. Harusnya denger, cuman karena penawarannya murah. Good deal ya. Dan bokap gua pemberani, jadi don't care waktu itu. Oke, tapi yang paling mengganggu gitu yang sampai bikin lo nggak mau tinggal di situ nggak ada ya? Yang paling ganggu sampai bikin nggak mau tinggal sih nggak ada, cuman di rumah itu banyak banget gangguannya. Either gua tuh belum tahu nakal, gua belum tahu berbuat jahat, tapi gua udah rep-repan hampir tiap hari. Itu sih. Sampai gua akhirnya cari tahu sendiri gitu. Itu paralyzed tuh apa gitu. Padahal lu masih kecil ya? Masih kecil. Gitu. Kayak gua nggak nyadar. Tapi begitu gua pindah rumah, rep-repannya nggak ada. Hilang semua ya. Nggak ada penampakan lainnya juga ya. Nggak ada. Gitu. Tapi sebenarnya hantu di sana juga nggak. Dia cuma menampakkan diri, paling gitu nggak ada yang kayak cekek bat leher lo gitu-gitu nggak ada ya. Nggak ada. Cuman emang keluarga gue mungkin karena bokap nyokap pendeta, jadi bukan cuma di rumah itu doang, kita banyak banget kejadian. Jadi gitu. udah biasa lah ya menghadapi. Udah lumayan biasa gitu. ya, ada yang di panti asuhan juga pernah kita diganggu sekeluarga. Kita lagi datang ke panti asuhan, mungkin nanti lu bisa cerita tuh ya tentang kayak panti gitu, asuhan itu ya. Ada lagi yang mau lu tambahin nih dari kisah rumah lu yang mengerikan itu? Nggak ada sih, cuman emang gue pernah punya pembantu juga satu yang kayak sedikit keterbelakangan mental sedikit, ya tapi masih bisa kerja. Nah itu kan bokap orangnya suka kasihan sama orang, jadi ada orang nih dari Banyuwangi atau Salatiga, akhirnya ya udah kerja di rumah gitu. Nah ini cewek nih tadinya nggak pernah suka ngomong sendiri, tapi jadi dia di belakang rumah tuh suka nyanyi sendiri, suka nari-nari sendiri. Oh iya. Narinya nari apa? Wah itu gua nggak. Pokoknya nari aja. Iya nari-nari gitu, terus ngomong-ngomong terus nyanyi sendiri, terus kayak ngomong ada orang, pas kita lihat tuh nggak ada orang. Nggak ditanya, kamu ngomong sama siapa gitu? Iya kita nanya, tapi dia bilang itu tuh gitu doang. Padahal dulunya pas kita tahu dia nggak pernah begitu, meskipun memang ada sedikit gangguan mentalnya sedikit, tapi masih bisa ngomong normal. Penasaran sih, gue pengen lihat rumahnya secara langsung. Iya. Jakarta Selatan ya. Jaksel. Masih deket lah ya. Masih ada rumahnya sekarang. Gue sering lewat kan, kadang-kadang kangen juga, tapi udah berubah semua sih. Ya. Tadinya yang pagar terus halaman gede, sekarang jadi langsung kecil doang, halamannya langsung rumah gitu. Dimajuin. Ya. Oke, ada lagi yang lo mau tambahin kira-kira untuk kisah rumah ini? Nggak ada sih.